Oke, baik. Kita mulai ya masuk ke materi. Nah, materi kita malam hari ini yang judulnya Woman and Cyborg, yang berhubungan dengan feminisme, berhubungan dengan teknologi, berhubungan juga dengan situasi postmodern. Yang kita bahas malam hari ini, fenomena semacam ini biasanya disebut dengan istilah posthumanisme. Jadi istilah posthumanisme ini munculnya di sekitar akhir abad 20. Jadi posthumanisme itu berarti era ketika pandangan bahwa manusia itu segalanya dan segalanya harus diukur dengan manusia dianggap sudah tidak relevan lagi. Jadi itu ada kalimat yang saya kutip dari Ihab Hasan. Ihab Hasan ini tokoh postmodern dari Mesir tapi tinggalnya di Amerika. Beliau banyak nulis tentang postmodernisme. Katanya Ihab Hasan, humanism may be coming to an end as humanism transform itself into something one must helplessly call posthumanism. Humanisme mungkin sudah berakhir karena humanisme sudah mentransformasikan diri, mengubah dirinya menjadi sesuatu yang mau tidak mau harus kita sebut posthumanisme. Jadi hari ini di ranah kajian tentang manusia, baik secara filosofis, secara sosial, secara budaya, ada istilah posthumanisme. Era ketika humanisme sudah dipandang tidak relevan lagi. Humanisme ini kan pandangan bahwa manusia harus diposisikan sebagai standar, sebagai ukuran bagi kebaikan, kebenaran segalanya. Nah, diakhiri di akhir abad 20. Tokoh-tokohnya banyak. Kalau teman-teman layarnya bisa dibaca di slide yang saya tampilkan itu, saya sebut beberapa nama tokoh yang dikenal punya gagasan posthumanisme. Michel Foucault, Judith Butler, Gregory Bateson, Warren McCullough, Norbert Wiener, dan seterusnya, termasuk Donna Haraway, juga Robert Pepperell. Robert Pepperell ini yang menulis buku Post-Human Condition, kondisi posthumanisme. Jadi malam hari ini kita belajar bidang yang namanya posthumanisme. Jadi konsep-konsep tentang manusia yang dengan segala sisi kemanusiaan dan fitrahnya yang selama ini kita anggap sebagai standar-standar mutlak bagi kebenaran, kebaikan, keindahan, itu mulai dipertanyakan oleh tokoh-tokoh posthumanisme. Cirinya secara umum ada 3 posthumanisme itu. Yang pertama adalah mengkritik antroposentrisme. Antroposentris itu, antropos itu manusia, sentris itu sentral. Jadi pandangan bahwa manusia adalah sentralnya, pusatnya alam semesta. Nah, itu dikritisi. Apa ya manusia itu sentral, manusia itu pusat? Nah, ini kritik-kritik ya teman-teman yang ingin mendalam silahkan dibahas di tokoh-tokoh yang saya tuliskan di situ. Jadi ciri pertama itu, kalau teman-teman belajar tentang sejarah pemikiran itu kan kelihatan. Orang modern itu memang cirinya antroposentris. Manusia sebagai standar, manusia sebagai pusat dari segalanya. Nah, ini digugat di akhir abad 20 di bidang yang namanya posthumanisme. Yang kedua,
pandangan bahwa manusia tidak punya hak mutlak untuk menghancurkan alam atau memposisikan dirinya di atas alam. Ini sebenarnya juga kritik terhadap pandangan modern yang antroposentris bahwa manusialah yang punya hak sepenuhnya atas alam semesta. Manusia merasa di atas alam. Kan kalau kita membahas hubungan antara manusia dengan alam itu kan ada yang punya pandangan manusia bagian dari alam, ada yang punya pandangan manusia itu di atas alam. Maka manusia bisa mengeksploitasi, manusia bisa menggali sesukanya alam semesta karena dia di atas alam. Tapi ada juga yang berpandangan ya manusia itu bagian dari alam. Rusaknya alam, alamat juga kehidupan manusia bisa rusak. Hancurnya alam, alamat juga kehidupan manusia bisa hancur. Karena manusia bagian dari alam. Nah, modernisme, orang-orang modern lebih cenderung memposisikan dirinya di atas alam. Bahwa manusia adalah ukuran. Bahwa manusia adalah standar bagi alam. Nah, ini dikritisi dalam tema posthumanisme. Itu ciri kedua. Ciri ketiga yang disebut posthumanisme itu keterbatasan dan kemungkinan salah dari pemikiran manusia diakui. Ya kalau tadi manusia memposisikan dirinya di atas alam, itu kan kemudian dia merasa superior, merasa berkuasa, merasa punya power, bahkan di hadapan alam dia tidak mau disalahkan. Nah, posthumanisme ini menegaskan ya manusia itu terbatas dan bisa salah. Meskipun tetap mereka harus rasional dalam berpikir. Tapi dalam berpikir rasional ini dia harus sadar keterbatasannya dan kemungkinan dirinya salah. Nah, ini ciri ini ada dalam kajian namanya posthumanisme. Yang manusia tidak lagi superpower, superhero. Dia ada kelemahan-kelemahan, keterbatasan dan juga kemungkinan salah. Baik, ini paling tidak ini nambah wawasan kita sebelum masuk ke tema cyborg and woman. Kita ngerti sekarang, oh ranahnya ini kajian malam hari ini. Namanya kajian posthumanisme. Mungkin kalau teman-teman yang kebetulan mahasiswa sedang ancang-ancang nyari tema skripsi, apa tesis, apa disertasi, boleh mengambil ide posthumanisme ini sebagai tema.